sebagai calon guru penggerak, yaitu saya akan membagikan penyebaran pemahaman mengenai budaya positif khususnya di sekolah kita di SMK Negeri Batu Jaya. Ya. Sebelum itu Bapak Ibu perlu perkenalan diri nggak sih? Bapak Ibu ya. Saya belum tahu namanya. Ya, saya Rikma Natalia, calon guru penggerak angkatan 11 di SMK Negeri Batu Jaya dari Kabupaten Karawang. Ya, salam kenal Bapak Ibu. Nah, sebelum memulai, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk senyum dengan kiri kanannya selama 15 detik. Silakan Bapak Ibu boleh angkat tangannya. Ya, selama 15 detik ya. Boleh dipandang? Ya. Bagaimana penampilan rekam Bapak Ibu yang Bapak Ibu pandangi? Luar biasa. Ya. Gimana senyumnya manisnya Bapak Ibu? Ya. Ya, saya sedang memandangi ini yang bernopi ya. Kalau 15 detik. Ya. Allah sih udah dikasih the sweetest smile. Terima kasih sudah bersenyum hari ini. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sebelum memulai diseminasi, kita buat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu mengenai forum diseminasi kita. Untuk kesepakatan yang pertama, menghargai siapapun. Setuju Bapak Ibu? Dan yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Bagaimana, sepakat? Ada lagi pasukan dari Bapak Ibu mengenai kesepakatan kita sebelum memulai? Boleh sambil makan, silakan. Bapak Ibu sudah disediakan ya snacknya. Boleh Pak, nanti kalau waktu dijalankan. Ada lagi? Cukup? Ya, kita sampai saja ya Bapak Ibu ya. Oke. Sudah? Nah, budaya positif. Kira-kira kalau saya menyampaikan budaya positif, apa yang muncul di benak Bapak Ibu mengenai budaya positif? Sopan. Menjadi teladan. Ya, terima kasih. Nah, terkait dengan budaya positif, ini ada pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Beliau mengumpamakan bahwa lingkungan sekolah, Bapak bisa baca. Jadi kita membandingkan bahwa kita sebagai guru itu sebagai seorang petani, ya, petani yang sedang menggarap atau bercocok tanam di sana. Nah, diibaratkan kita sebagai guru itu memelihara tanaman atau menanam di sawah ya. Tanamannya adalah padi dan padinya itu adalah murid kita. Ya, murid kita ibaratkan sebuah padi dan yang menggarapnya adalah kita. Dan sawahnya itu adalah lingkungan sekolah kita, lingkungan di mana anak didik atau murid kita belajar. Ya, nah ini seperti ini Bapak Ibu. Lalu, bagaimana kita bisa menciptakan suatu kondisi atau lingkungan di mana tadi kalau petani itu kan sawahnya dirawat. Kalau ada rumput-rumput liar itu dicabut supaya padinya tumbuh dengan baik. Nah, bagaimana kita sebagai guru memelihara lingkungan belajar kita di sekolah supaya anak didik kita ini mampu untuk bisa belajar dengan nyaman, mampu memelihara bisa belajar atau memotivasi diri belajar dengan baik di sekolah. Nah, berdasarkan standar nasional pendidikan, lingkungan positif yang diperlukan supaya pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pasal 12 ayat 1, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2 diselenggarakan dalam suasana belajar yang pertama interaktif, kedua inspiratif, ketiga itu menyenangkan, keempat menantang, selanjutnya adalah memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif dan memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian peserta didik
kita. Seperti itu ya, ini adalah lingkungan positif yang diharapkan dari IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk bisa menciptakan suatu lingkungan positif di sekolah, di mana kita bisa mengajarkan murid-murid kita atau memberikan suasana yang positif? Itu disampaikan dalam beberapa strategi Bapak Ibu. Nah, strategi yang pertama itu dilakukan dengan disiplin positif. Lalu motivasi perilaku, ada kebutuhan dasar, ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, strategi atau konsep-konsep ini yang akan saya jabarkan dan bagikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi nanti yang menciptakan lingkungan positif bukan hanya saya dan rekan-rekan yang sudah ikut guru gerak, tapi Bapak Ibu semua bisa terlibat atau bisa juga mewujudkan lingkungan positif. Baik itu di kelas Bapak Ibu, mata pelajaran Bapak Ibu semua, atau secara umum di lingkungan sekolah kita. Ya. Nah, sebelum masuk ke disiplin positif, kita akan brainstorming dulu ya Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu guru untuk berpasangan, berdua-berdua. Kita akan melakukan kepalan tangan 30 detik. Silakan, Pak Haji pasangannya dengan siapa? Oh, Pak Ridwan. Nah, yang mengepalkan tangan dimulai dari salah satu dulu. Nah, nanti bergantian kepalan tangannya. Oke, misalnya gunung atau bulan. Ya. Bapak Ibu ada rules-nya. Kenapa kepalan tangannya 30 detik? Jadi tugas dari yang mengepalkan tangan, nah ini diibaratkan Bapak Ibu guru memiliki sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan ini. Jadi Bapak Ibu guru mempertahankan kepalan tangan Bapak Ibu guru karena di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Lalu tugas rekan yang satu lagi yang tidak mengepalkan tangan adalah membujuk bagaimana supaya yang mengepalkan tangan tadi bisa membuka kepalan tangannya. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu yang mau mencoba membuka kepalan tangan bisa merayu, bisa memukul, bisa digelitik, bahkan cara yang terakhir adalah bisa diancam, ya. Oke, negosiasi bisa. Nah, kita lihat ya, apakah nanti Pak Bima bisa membuka kepalan tangan? Siap, ready? Ya, kita mulai Bapak Ibu, silakan. Silakan yang mau. Ya, ini dulu nih, masih ditahan nih, begini, jangan buka. Ini dulu. Maju dah. Oh enggak, maju dah. Koreografi. Ya. Oke, 5 detik lagi ya Pak Ibu. Ya, berhasil. Oke, ya sudah selesai. Sekarang latihan membantu. Latihan yang tadi berusaha membujuk, sekarang latihan mengepalkan tangannya. 1, 2, 3. Sudah? Ada yang sudah selesai? 30 detik sudah selesai? Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu ada yang tadi membuka kepalan tangannya? Pak Rodi ya? Alasannya kenapa membuka kepalan tangan Pak Rodi? Bulunya dicabut. Karena bulunya dicabut jadi sakit ya, akhirnya dibuka kepalan tangannya. Wah, ini juga berarti kan masuk
dirayu. Dipukul, gak diapa-apain. Tidurin aja. Yang murid, Miss. Enggak peka. Agama bumil mah nggak boleh ini ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu Guru. Siapa yang meminta Bapak Ibu Guru untuk membuka dan menutup kepala tangan Bapak Ibu? Diri sendiri. Nah, tadi ya. Jadi kepala tangan tadi itu diibaratkan mengontrol diri. Gitu ya. Jadi yang bisa membuka dan mengepalkan tangan kita itu adalah diri kita sendiri. Bapak itu bayangkan, hal ini juga dimiliki oleh anak didik kita. Ya, anak didik kita juga punya kontrol diri. Nah, selanjutnya, nah di sini ada teori kontrol Bapak Ibu. Ada bisi keseleo ya. Dr. William Boyce melalui choice theory menyatakan bahwa kontrol sebenarnya adalah tentang pilihan. Yang dimaksud di sini murid memiliki peran aktif dalam mengizinkan diri mereka untuk dikontrol, gitu ya. Pendekar kami yang memahami dan menghormati pilihan mereka dapat menghasilkan hubungan yang lebih positif dan produktif dalam kelas atau sekolah. Tapi Bapak Ibu Guru, ternyata ada miskonsepsi dari makna kontrol ini sendiri. Yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Kalau kita meminta murid melakukan sesuatu, tentunya kita sebagai guru akan merasa bahwa murid itu di bawah pengaruh kita. Bahwa sesungguhnya sebenarnya tidak Bapak Ibu Guru. Itu adalah murid sendiri yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol atau dikendalikan oleh kita. Nah, maka dari itu ada batas waktu. Kalau murid itu mau dikendalikan atau dikontrol oleh kita. Jadi ini miskonsepsi yang pertama. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Sebenarnya tidak. Balik lagi ke diri kita sendiri atau murid itu. Ya, bahwa selama yang menurut kita positif belum tentu bisa mengendalikan anak murid kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini adalah sebuah miskonsepsi. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terutama kita sebagai guru, di mana kita adalah posisinya sebagai orang dewasa. Dan itu semua hanya ilusi Bapak Ibu, miskonsepsi. Jadi sebenarnya anak didik kita itu juga punya kontrol diri. Jadi dia yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol atau tidak oleh orang luar selain dirinya. Nah, ini yang harus kita ubah. Kita ingin murid kita untuk disiplin, taat peraturan. Kita sering melakukan konsep stimulus respon dengan hukuman, dengan penghargaan seperti itu ya. Padahal seharusnya kita itu lebih ke memahami murid dengan teori kontrol. Gitu. Bagaimana caranya mengubah paradigma yang tadinya stimulus respon lalu menjadi paradigma teori kontrol? Di mana? Nah, ini berdasarkan pada realitas atau kebutuhan. Bahwa setiap murid itu punya kebutuhan yang berbeda. Lalu setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita sebagai guru harus meyakini bahwa peserta didik kita adalah pribadi yang unik dan juga beragam. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Bapak Ibu, ada yang tahu makna dari disiplin? Apa itu disiplin? Taat aturan. Ada lagi Bapak Ibu yang punya makna lain atau definisi? Gimana Bu soal itu? Patuh terhadap aturan. Iya, patuh terhadap aturan. Ya. Terima kasih Mas Andi. Ya, seringkali kalau kita berbicara tentang disiplin, itu berarti tidak lepas dari yang namanya hukuman, gitu ya, Bapak Ibu ya. Seringkali disiplin dikaitkan dengan hukuman. Padahal sebenarnya hukuman itu harusnya menjadi alternatif terakhir. Kalau bisa tidak usah digunakan. Ya. Thank you very much. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan
setidaknya tapi kan ada nilai positif untuk apa kayak profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa Iya. kepada Tuhan yang esa. Iya. Jadi salah satu nilai kebajikannya adalah beriman dan bertakwa ya, yang dimaksud dengan Pak Husni. Nah, itu penting ya Bapak Ibu ya, nilai kebajikan. Nah, sebenarnya disiplin positif ini lebih mengarah kepada disiplin diri sehingga murid itu dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya. Nah, disiplin ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, dan juga hukuman. Nah, ya tadi nilai-nilai kebajikan yang dimaksud, nilai-nilai kebaikan itu banyak ya Pak. Kebajikan itu banyak ya Bapak Ibu guru, bukan hanya beriman dan bertakwa. Ya. Betul, mencegah anak bertengkar, saling menghargai. Nah, itu semua nilai-nilai kebajikannya sudah dirangkum dalam suatu profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan juga berkebinekaan. Inilah nilai-nilai kebajikan yang dimaksudkan dari disiplin positif tadi. Coba Bu Guru bisa dinyanyiin. Nah, nanti kita nyanyi ya setelah ini. Bu Guru. Bapak Ibu, terkait dengan motivasi, kira-kira tadi pagi Bapak Ibu guru berangkat dari rumah ke sekolah, motivasinya apa nih? Motivasinya ada undangan. Undangan. Snack. Ada WA dari Bu Kepsen. Ada WA dari Bu Kepsen. Kalau Bapak Ibu undangan, Pak Dimas ada undangan. Kewajiban jam kerja. Gimana Bu Septi? Tuntutan. Bukan tuntutan tapi kewajiban. Kewajiban Anda. Nah, itu tadi Bapak Ibu guru. Soalnya Pak Robi udah disindir. Nah, Jangan sampai izin tapi ada keperluan bisnis. Kita bukan bisnis, cuma jalan-jalan. Ini motivasi pikiran. nah, Bapak Ibu guru aja tadi berangkat ke sekolah motivasinya beragam ya. Coba Bapak Ibu guru bayangkan bagaimana murid-murid kita datang ke sekolah. Motivasinya apakah ada yang sama dengan Bapak Ibu guru? Banyak. Atau Karena uang nih sebanyak. karena uang ya? Dikasih uang jajan. Ya. Motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosset di bukunya Restructuring School Discipline itu ternyata ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ada Bapak Ibu guru yang tadi motivasinya sama? Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan juga atau yang ketiga Bapak Ibu, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Ya, berarti gini Bapak Ibu, nomor 1 ini adalah tingkat motivasi paling rendah. Tingkat apa namanya paling tinggi karena manusia itu lebih apa sensitif dengan sindiran. Ya, Pak Ustaz, kembali lagi ke tadi ilusi, miskonsepsi dari kata kontrol tadi ya. Nah, itu hanya ilusi Pak, disindir. Itu sebenarnya, nah, ini tingkatan yang paling rendah itu menghindari hukuman. Di atasnya satu tingkat lebih tinggi mendapatkan imbalan. Dan yang nomor 3, nah, ini tingkat tertinggi ya. Oke, berarti selanjutnya nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya motivasi di 1 dan 2, ini disebut dengan motivasi eksternal. Berarti bukan berasal dari diri Bapak Ibu. Ya. Nah,
tadi ya, Pak Bima yang nomor 1 tadi ya. Gitu. Kalau Bapak Ibu bersekolah dengan motivasi yang nomor 3 ini, berarti Bapak Ibu guru sudah memiliki yang namanya motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang lahir dari dalam diri sendiri, ada kesadaran dari dalam diri, gitu ya. Saya berangkat ke sekolah bukan karena takut dihukum, bukan karena sindiran, bukan karena ingin mendapat pujian atau penghargaan, tapi memang lahir dari nilai-nilai diri sendiri, bertanggung jawab. Makanya namanya motivasi eksternal, Pak, dari luar diri kita. Tadi itu bisa dengan hukuman atau ketidaknyamanan berupa sindiran, dan juga mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ada faktor di luar diri kita yang mempengaruhi kita. Oke, sekarang masuk ke konsep yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Adakah Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar istilah keyakinan kelas? Sudah ya. Saya hanya menguatkan saja ya Bapak Ibu ya, mengulas atau mengulang kembali mengenai keyakinan sekolah. Nah, sebelum masuk ke keyakinan sekolah, saya ingin menanyakan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, keyakinan sekolah ini sebenarnya diambil dari peraturan sekolah, ya. Kalau menurut Bapak Ibu guru, apa bedanya peraturan sekolah dengan keyakinan kelas? Karena tadi Bapak Ibu guru sudah tahu apa itu keyakinan kelas ya. Kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah, ya, gimana Bu Septi? Kalau peraturan sekolah kan berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan baik dari siswa maupun gurunya. Tapi kalau keyakinan kelas itu dari larangan tersebut kita ubah menjadi hal yang lebih positif, ya. Dalam arti contohnya dilarang masuk lebih dari jam 7. Nah, kata-kata tersebut gimana caranya supaya tidak menjadi larangan, tapi berubah menjadi hal yang lebih positif. Contohnya menjadi masuk tepat waktu, contohnya seperti itu. Jadi perbedaan peraturan dan keyakinan itu seperti itu dilihat dari segi tata bahasanya. Begitu. Ya, itu tadi ya Bapak Ibu. Kalau misalnya dari siapa pembuatnya, kalau peraturan sekolah itu, ya. Ya, kalau peraturan itu dibuat sepihak. Kalau keyakinan atau kesepakatan, ya kesepakatan di antara dua pihak itu. Terima kasih Waalaikumsalam. Ya, tadi penjelasan saya mengenai keyakinan sekolah dan peraturan kelas sudah dirangkum oleh Bu Novi dan Bu Septi ya. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan peraturan sekolah itu memang dibuat oleh sepihak, yaitu pihak sekolah, di mana kita guru yang membuatnya tanpa melibatkan siswa. Kita hanya berharap siswa hanya menuruti aturan yang sudah kita tetapkan. Tapi berbeda dengan keyakinan kelas. Kenapa disebutnya keyakinan? Karena di dalamnya ada kesepakatan. Ya, keyakinan ada kesepakatan. Ada nilai yang ingin disepakati. Jadi antara guru dengan siswa itu membuat suatu peraturan yang mereka yakini secara bersama dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan itu. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Septi, keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas itu diubah dalam pernyataan positif. Apa yang dimaksud pernyataan positif? Contoh, seperti tadi Bu Septi bilang, datang tidak boleh terlambat. Itu kalimatnya negatif. Tidak datang terlambat. Kenapa negatif? Ada kata tidak di situ. Kalau dalam bahasa Inggris itu termasuknya negatif sentence karena ada no. Gitu ya. Bagaimana mengubahnya ke dalam pernyataan positif? Berarti kita harus hilangkan kata tidaknya. Diubah kalimatnya menjadi positif. Jadi dari tidak datang terlambat menjadi datang
waktu. Jadi itu yang dimaksud dengan pernyataan positif ya, Bapak Ibu. Nah, saya akan menyampaikan beberapa langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Saya tahu di antara Bapak Ibu sudah melakukan atau menerapkan keyakinan kelasnya. Saya hanya akan mengulas. Yang pertama yang harus Bapak Ibu guru lakukan untuk membuat keyakinan kelas adalah menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Jadi kita mengajak murid untuk menuangkan ide atau pikirannya mengenai peraturan yang mereka inginkan di dalam kelasnya, gitu ya, supaya lingkungan kelasnya menjadi aman dan juga nyaman atau kondusif saat mereka belajar. Setelah itu, Bapak Ibu guru bisa meminta murid untuk menuliskan peraturan tadi di sticky notes atau di kertas kecil. Kemudian ditempelkan di depan papan tulis. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu guru kemudian mengelompokkan peraturan yang sudah ditulis oleh siswa yang punya makna sama atau mendekati itu dikelompokkan terlebih dahulu. Seperti di gambar ini saya sedang mengelompokkan. Jadi ada yang pengen kelasnya bersih, ada yang mau tugas dikumpulkan tepat waktu, ada yang mau piketnya harus rajin. Nah, itu dikelompokkan. Yang punya ide yang sama dikelompokkan dengan ide yang sama juga, diklasifikasi. Kalau sudah, nanti akan muncul Bapak Ibu peraturannya akan menyusut, ya, mengerucut. Yang tadinya banyak 36 ide, kalau kita kelompokkan bisa jadi 5 atau 6 ide untuk kita ubah ke dalam kalimat positif. Karena biasanya siswa menuliskan peraturan itu dalam bentuk kalimat negatif. Jangan buang sampah, ya, jangan terlambat. Itu kita harus ubah dulu ke dalam kalimat positif. Sesudah itu, masih di langkah yang keempat, Bapak Ibu guru menyarikan peraturan tadi menjadi nilai-nilai kebajikan. Contohnya kayak datang tepat waktu. Nah, itu nilai kebajikannya apa? Disiplin. Itu kita harus sampaikan kepada siswa. Jadi di balik keyakinan atau peraturan tadi harus ada nilai yang dimiliki oleh peserta didik tadi, ya. Yang terakhir, ini optional, Bapak Ibu guru bisa buat komitmen dengan minta seluruh murid dan juga guru untuk menandatangan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen untuk menjalankan kesepakatan atau keyakinan kelas tadi. Seperti itu. Nah, ini contoh ya, contoh keyakinan kelas dari 12 TBSM 2. Di sini ada 6 keyakinan kelasnya Bapak Ibu guru. Ini contoh saja yang sudah saya lakukan di kelas saya sendiri sebagai wali kelas di 12 TBSM 2. Nah, ini kesepakatan kelas dari 12 TI 1 juga ada contohnya. Nah, di sini ada konsekuensi Bapak Ibu. Nah, jadi terkait dengan motivasi tadi, kita juga harus bisa mengarahkan siswa kalau misalnya mereka tidak melakukan kesepakatan tadi, harus ada konsekuensi yang diberikan. Nah, terkait dengan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu guru adakah yang bisa memberitahukan apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Pak Dian? Ya. Tunggu Pak. Pakai tidak? Kalau menurut saya, hukuman itu adalah perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu ada yang harus yang ditanggung gitu. Kalau hukuman ya diberi hukuman gitu. Ada yang ditanggung juga. Enggak, artinya kalau hukuman itu dia menanggung dari akibat dari yang dia lakukan. Kalau soal konsekuensi, jadi dari yang dilakukannya itu ada konsekuensi yang harus dia pertanggungjawabkan dan sudah disepakati sebelumnya. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya kalau hukuman itu lebih kepada eksternal untuk menghentikan tindakan negatif yang ada pada diri. Kalau konsekuensi itu lebih pada internal, menumbuhkan sifat-sifat sadar diri bahwa sesuatu itu penting untuk dilakukan. Mungkin itu, terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Dian dan juga Pak Deden. Itu tadi ya, Bapak Ibu, perbedaannya antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu diberikan dari pihak luar. Jadi ada orang luar yang berusaha mengontrol kita, itu namanya hukuman. Ya, tapi kalau konsekuensi, sebelumnya kalau hukuman itu tanpa diketahui. Jadi ketika anak terlambat, guru menghukum secara spontan. Jadi hukuman itu dilakukan secara spontan. Ya. Lalu kalau konsekuensi itu berbeda dari hukuman, di mana guru dengan murid pada situasi ini, konteks ini, itu sudah melakukan kesepakatan. Jadi siswa yang tadi kata Pak Deden bilang muncul di dalam diri karena sudah mengetahui sebelumnya apa itu konsekuensinya ketika dia melanggar suatu peraturan atau keyakinan kelasnya. Seperti itu ya Bapak Ibu guru. Kita lanjut. Oh, ada ice breaking ya. Nyanyi. Aku sudah lapar. Dari ya Pak. Saya juga lapar nih dari Depok. Iya. Oh, ya udah. Saya juga lapar dari Bekasi. Ya, ice breaking Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan suatu tarian. Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk berdiri. Dari gandul pakai lempar. Bapak Ibu silakan. Ini ada video sebuah tarian. Bapak Ibu guru bisa menggerakkan badannya sesuai dengan tarian video di depan ini. Saya bisa. dari manusia, ya termasuk kita dan murid kita. Yang pertama adalah kesenangan. Kedua, cinta dan kasih sayang. Tiga, penguasaan. Keempat, kebebasan.
dan yang terakhir adalah kebutuhan bertahan hidup. Tapi kalau menurut saya kebutuhan dasar manusia itu harusnya ada 6 tambah 1 lagi. Makan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Duit maksudnya ke kesenangan, penguasaan bisa, Kesenangan. kebebasan, peluang, Belum tentu banyak duit juga senang ya. ketenangan. Belum Nah, senang. ketenangan itu berarti berkaitan dengan apa tuh Budi? Hati. Spirit? Wow, Bapak Ibu, kalau menurut saya harus tambah 1 kebutuhan spiritual. Manusia itu kan ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Tidak mungkin bisa lepas dari Yang Maha Kuasa. Berarti tambah 1 ya. Wah, ini dua agama nggak Nah, kepikiran. berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, saya punya studi kasus, Bapak Ibu. Oh iya, yang tadi kita kebutuhan dasar perlu saya jelaskan? Bapak Ibu boleh baca studi kasus Bu Emma sebagai wali kelas 9E. Baca, Pak Robi, baca. Ada yang mau membaca? Kalau gitu, Poin 1. Studi kasus Ibu Emma, guru wali kelas 9E sedang bingung gitu menghadapi salah satu muridnya di kelas. Namanya si Joni. Beberapa anak telah mengeluhkan si Joni ini seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa, oh malam makanan. Ya, yang simpel. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Emma, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Joni melakukan hal itu? Oke, Pak Agus bisa dijelaskan. Melanjutkan dari pernyataan Pak Robi, pemaparan Pak Robi, pertanyaannya ada 2 ya. Apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Joni melakukan hal tersebut? Untuk pertanyaan pertama, apa yang akan Anda lakukan? Tentunya akan memanggilnya untuk dilakukan coaching gitu ya, ditanya apa alasannya, kemudian ditanya hal apa yang sudah dia langgar gitu, kemudian bagaimana cara dia untuk bisa mencari solusi yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhannya, selain dengan cara merampas hak orang lain tadi. Yang pertanyaan keduanya, apa alasan Joni melakukan hal tersebut? Sepertinya ini untuk bertahan hidup. Ada makanan ya, itu bertahan hidup, dan juga dia menunjukkan kekuasaan dia, kalau dia lebih gagah sehingga menguasai orang-orang yang lebih terlemah. Dua sisi itu mungkin bisa dinilai ya, Joni ini. Terima kasih, saya kembalikan ke misi lima. Ya, terima kasih Pak Robi dan juga Pak Agus. Tepuk tangannya dong Bapak Ibu Guru. Itu tadi adalah pandangan dari Pak Agus ya. Mungkin Bapak Ibu Guru juga punya pandangan yang sama atau mungkin berbeda dari Pak Agus. Tapi mari kita lihat, kira-kira apa alasan Joni melakukan hal tersebut sampai dia malak temannya. Ada alasan yang pertama Bapak Ibu Guru, yaitu karena ia lapar. Oke ya. Dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Joni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau bahasa Inggrisnya survival. Ada lagi alasan yang kedua, yaitu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, jadi caper ya. Nah, ini berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya adalah kasih sayang. Jadi tidak dapat di rumah, jadi dapatnya di sekolah dengan memperhatikan temannya, tapi caranya salah ya. Lalu alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan si Joni. Makanya kebutuhan dasar yang ia ingin penuhi adalah kekuasaan. Tadi
Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus ya. Ternyata ada lagi alasan yang keempat. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa oleh ibunya dari rumah. Mungkin karena itu saja, jadinya dia bosan. Dia biasa makan tempe goreng pengen ganti ya. Jadi kebutuhan dasar yang dia ingin penuhi adalah kebebasan. Alasan yang terakhir, karena ia iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ya. Nah, ini berusaha memenuhi kebutuhannya apa? Kebebasan atau kesenangan. Nah, seperti itu. Kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu, sudah pernah dengar kata restitusi? Ya. Saya mendengar suara aku dari tadi. Posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, lalu pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol tadi. Bapak Ibu bisa lihat? Bisa lihat Kebaca? Ya, ini ada tabelnya 5 posisi kontrol terkait dengan motivasi. Posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, ini motivasinya karena motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari hukuman. Dan ini termasuk identitas yang gagal Bapak Ibu guru bagi murid kita. Kenapa? Karena kontrolnya dari luar diri murid, bukan dari dalam diri. Yang bagusnya tadi kan dari dalam ya, itu motivasi intrinsik. Lalu ada lagi sebagai posisi teman dan pemantau. Nah, posisi teman dan pemantau ini memotivasi murid untuk mengharapkan imbalan atau jadi ketergantungan kepada orang lain. Nah, ini masih termasuk ke dalam kontrol dari luar atau motivasi eksternal. Yang terakhir adalah identitas yang dibilang berhasil atau sukses ketika murid bisa mengontrol dirinya sendiri, yaitu dengan menghargai diri sendiri. Nah, posisi yang diharapkan kita, guru, adalah sebagai manajer. Seperti itu. Nah, ini ya, posisi manajer yang sebaiknya kita guru ambil. Tapi apakah jadi tidak boleh mengambil sebagai posisi yang lain? Kita harus sesuaikan dengan situasi dan juga keadaan murid kita dan juga lingkungan sekolah kita ya, Bapak Ibu. Nah, ini tadi ya. Jadi guru dapat membuat sesuatu bersama murid. Jadi mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, itu posisi kita sebagai manajer. Nah, sebagai manajer juga, guru dapat membuat sesuatu bersama murid. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru tebak ya, kira-kira dalam video ini, guru yang di dalam video ini menempatkan posisi sebagai apa? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kenapa Pak Langga? Pak Langga apa? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Naren? Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka tidak bisa membina kamu. Kemarin udah tidur aja Naren. Aku suka ya kalau ibu ibu harus tulis apa ini di buku absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus tahu. Aduh, angel. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah kali ya. Pak Haji romannya apa ada? Salah apa? Botol di plastik. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, kira-kira
Nah, kira-kira posisi apa yang ibu guru tadi tempatnya dirinya? Pembuat rasa bersalah. Tadi bapak ibu guru bisa lihat ya, nanti ibu bisa dimarahi bapak kepala sekolah. Nanti ibu bisa juntungan. Nah, itu adalah kata-kata atau kalimat yang membuat murid kita merasa bersalah. Ya. Kasus yang kedua, bapak ibu. Sejak R bosnya. Oh iya ya. Naren. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya pelanggan. Iya, saya bersyukurnya jam Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa tanggal saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan ya, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kelas untuk belajar. Nah, kira-kira posisi apa yang diperankan oleh ibu guru tadi? Posisi ini adalah posisi manajer. Ya, dari kalimat-kalimatnya beda ya Bapak Ibu ya. Jadi dia mengingatkan dulu peraturan sekolah, masuk jam berapa. Nah, jadi di situ nanti kita memberikan kesempatan kepada murid untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, ini ada kaitannya juga nih dengan public speaking ya. Jadi anak bisa mendefense dirinya sendiri dan berpendapat dengan memberikan alasannya kenapa dia datang terlambat. Selanjutnya bukan hukuman yang diberikan Bapak Ibu guru, tapi balik lagi tadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi budaya positif ini tadi ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Pertama kita harus memahami dulu lingkungan yang positif itu seperti apa, motivasi diri siswa apa, lalu membuat keyakinan. Setelah membuat keyakinan kita harus menempatkan posisi kita sebagai guru itu seperti apa, seperti itu ya. Lanjut lagi. Ya, ini adalah materi yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah segitiga restitusi? Belum ya? Ada segitiga bermuda ya. Segitiga restitusi. Jadi restitusi sendiri itu bukan suatu ini ya Bapak Ibu ya. Jadi restitusi ini adalah pengkondisian. Jadi pengkondisian murid ya oleh guru untuk apa? Supaya dia bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Restitusi itu ada 3 tahapan. Makanya kenapa disebut dengan segitiga? Karena ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berarti di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu guru harus tanamkan di dalam diri Bapak Ibu guru bahwa murid yang membuat kesalahan adalah proses atau bagian dari dia belajar. Nah, yang nantinya dia merasa yang tadinya identitasnya sebagai orang yang gagal, ketika kita menstabilkan identitasnya bahwa
ini adalah bagian dari proses pembelajaran bergeser yang tadinya gagal menjadi ke arah identitas diri yang sukses. Itu adalah langkah dari menstabilkan identitas. Lalu langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan emosi peserta didik tadi yang sudah merasa bersalah, kita stabilkan, lalu kita validasi tindakan yang salah. Bukan berarti kita membenarkan tindakan salah anak tersebut, ya. Tapi kita ubah dengan validasi, yaitu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon tadi menjadi proaktif. Jadi dia lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan juga anak. Jadi ada alasan, intinya ada alasan kenapa murid melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna Bapak Ibu guru kepada murid atau anak yang memunculkan sehingga memunculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya, sehingga dia mampu mengaitkan keyakinan di dalam dirinya dengan tindakan yang salah. Apakah tindakan yang salah itu sesuai dengan keyakinan yang dia yakini di dalam dirinya? Nah, itu ada di sini, mengaitkan keyakinan. Ini ada contoh dari demonstrasi Bapak Ibu. Selamat siang. Robi. Perhatikan. Silakan duduk, Robi. Bagaimana kabarmu? Saya baik. Iya, Sisil mau mendengar informasi tentang Robi dari Guru Produktif tentang kejadian di Jumat minggu kemarin. Iya, Miss. Saya lagi mau belajar, Miss. Saya tidak tahu mau melakukan apa lagi. Jadinya saya ngajak teman saya untuk main game online di luar lingkungan sekolah. Oh, begitu. Ya, terkadang memang muncul rasa malas untuk belajar di diri kita. Bisa jadi karena jenuh atau karena hal lain. Iya, Miss. Hari ini saya sedang belajar. Baiklah, it's okay, Robi. Tetapi apakah karena hanya malas belajar, lantas Robi boleh melanggar peraturan sekolah dengan menyelinap keluar melalui sawah di belakang sekolah saat dia istirahat? Tidak juga, Miss. Maaf, Miss. Saya salah. Tidak apa-apa. Setiap kita juga sering melakukan kekeliruan. Lalu sikap seperti apa yang Robi yakini? Seharusnya saya bisa menghargai guru dengan tetap di kelas, lalu menyampaikan kendala belajar saya, bukannya malah masuk teman yang lain untuk kabur dari sawah, Miss. Baik. Terus apa rencana Robi untuk memperbaiki masalah ini? Izinkan saya untuk meminta maaf pada guru yang Miss dan juga teman-teman juga. Sisilma yakin Robi sudah menyadari kekeliruanmu. Lalu apa kamu tahu dengan konsekuensi dari tindakanmu ini? Siap, Miss. Saya siap menerima konsekuensi dari guru politik. Apa kejadian seperti ini akan diulang kembali, Robi? Tidak, Miss. Saya akan sangat malu jika mengulangi kesalahan seperti ini lagi. Baiklah, lebih semangat belajarnya ya, Robi. Baik, terima kasih, Miss. Ya, itu tadi Bapak Ibu. Nah, ini tadi adalah salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ada menstabilkan emosi, identitas, lalu validasi kesalahan. Jadi di sini kasusnya Robi itu bolos setelah saat jam istirahat. Ya, ceritanya dia bolos kabur lewat belakang sawah ya. Nah, terus ngajak teman-temannya. Alasannya karena dia bosan atau jenuh saat belajar. Nah, kita sebagai guru jangan langsung menjudge, kamu tidak boleh begitu. Tapi tadi menstabilkan identitas. Iya, terkadang kita juga bisa merasa bosan atau jenuh saat belajar, gitu ya. Nah, lalu tadi selanjutnya validasi kesalahan. Bukan berarti kita membenarkan anak untuk kabur saat jenuh belajar, tapi kita kembalikan, apakah karena jenuh belajar jadi boleh melanggar peraturan? Nah, tentu ini kan akan menyadarkan anak juga bahwa tindakannya salah. Gitu, jadi validasi kesalahan. Lalu selanjutnya menanyakan keyakinan. Tadi sebelumnya berarti si Robi dengan si guru sudah membuat keyakinan. Jadi tanyakan kembali, apa keyakinan yang dimiliki oleh si Robi berkaitan dengan keyakinan kelas dan sekolah. Jadi di sini guru mengkondisikan atau menuntun peserta didiknya untuk bisa membuat
sebuah solusi, ya, mencari solusi dan mempertanggungjawabkan kesalahan atau tindakannya. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, ini adalah rangkuman dari konsep atau strategi yang bisa kita lakukan untuk menciptakan tadi budaya positif di sekolah. Supaya apa? Supaya kita bisa menciptakan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, dan juga kondusif untuk peserta didik kita belajar. Ya. Penerapan yang pertama yaitu dengan disiplin positif, dengan memahami motivasi perilaku dan kebutuhan dasar peserta didik kita. Lalu kita bisa menempatkan posisi kita sebagai kontrol guru yang mana, lalu membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Dari sini Bapak Ibu Guru, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Boleh minta satu orang untuk memberikan umpan balik terhadap diseminasi atau penyebaran pemahaman yang saya lakukan. Iya, maksudnya memberi tanggapan umpan balik dari tadi yang sudah saya sampaikan atau paparkan. Bu Kiki. Oh iya Pak. Ayo ini yang terakhir. Langsung makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini penyampaian yang luar biasa dari materi ini tentang disiplin positif yang disampaikan oleh Visi 5 yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua. Terus kita tingkatkan pembelajaran kita tidak hanya untuk guru penggerak, tapi buat kita semua sebagai guru yang tugas kita adalah mendidik siswa dan siswi kita. Yang mudah-mudahan dengan adanya budaya positif ini di sekolah kita mudah-mudahan akan terkabulkan dan mudah-mudahan juga siswa kita akan berubah menjadi siswa yang berpositif tinggi. Saya itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya mohon kesini Ibu Kepsek. Terima kasih Miss, Pak Haji, terima kasih. Paparannya sudah baik sekali disampaikan, betul ya, untuk mudah-mudahan bisa menambah menjadi lebih positif di sekolah kita. Dari saya singkat juga sama, Miss Irma terima kasih sudah melakukan diseminasi di sekolah ya, kemudian berbagi informasinya ke teman-teman semuanya. Di sini juga ada CGP dan GP yang sedang yang sudah juga mengetahui tapi masih bisa menghargai ya, menghargai satu sama lain untuk diseminasi Miss Irma. Yang disampaikannya sudah cukup baik, semoga budaya positifnya menyebar ke semuanya ya, itu hal baik yang harus kita jadikan budaya di sekolah ini. Tetap fokus dengan apa yang kita kerjakan dan tetap kolaborasi untuk share budaya positifnya. Mudah-mudahan sama seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Heri, sekolah kita menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan adanya budaya positif ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu Guru, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Puspita Setiadevi dan juga Pak Haji Heri. Demikian diseminasi yang saya lakukan mengenai budaya positif. Semoga bisa kita terapkan di sekolah kita dan ya, bisa menciptakan tadi suasana yang nyaman dan juga nyaman bagi peserta didik kita. Akhir kata, terima kasih banyak Bapak Ibu Guru. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelas. Apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Apa kalian tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, hari ini Miss Irma akan mengajak Akang Teteh untuk membuat keyakinan kelas. Tapi sebelum membuat keyakinan kelas, Miss Irma mau tahu dulu kalian tentang peraturan sekolah. Kalian tahu apa itu peraturan? Peraturan itu peraturan sekolah ya? Ya. Kira-kira peraturan sekolah itu apa aja sih? Memakai seragam lengkap. Lalu masuk sekolah tepat waktu, tidak datang terlambat berarti ya. Nah, terus apa lagi? Iya, mengerjakan tugas. Itu semua adalah peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah itu ditetapkannya oleh sekolah. Akang Teteh harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dari sekolah. Nah, untuk keyakinan kelas itu tidak ditetapkan oleh sekolah, tapi kita membuat sebuah kesepakatan nih dari Akang dan juga Miss Irma mewakili sekolah sebagai guru. Nah, sebelum masuk ke keyakinan kelas, Miss Irma mau tahu dulu Akang Teteh bagaimana tentang teman-temannya nih di kelas. Adakah teman-teman di kelas sudah mengikuti peraturan sekolah? Ya, belum. Kira-kira teman-teman belum mematuhi peraturan sekolah yang mana, Bayu? Memakai seragam. Oh, memakai seragam. Masih memakai seragamnya berantakan ya? Ya. Siapa lagi? Yang mau komentar? Ya, Ais. Masih sering banyak yang terlambat nih. Nah, masih sering banyak yang terlambat masuk sekolah. Ya. Itu adalah review dari teman-teman di kelas yang masih banyak melanggar peraturan sekolah. Baiklah, sekarang Miss Irma mau tanya, harapannya Akang Teteh tentang kelas supaya Akang Teteh belajarnya nyaman dan juga kondusif, apa saja harapan dari Akang Teteh? Maunya kelasnya seperti apa? Angkat tangan. Ya, Bayu lagi. Bersih. Ya, kelasnya bersih. Lalu ada lagi Akang Teteh boleh angkat tangan? Ya, Jatra. Kelasnya maunya kompak, berarti ada kebersamaan. Nah, supaya Akang Teteh bisa tersampaikan semua harapannya, Miss Irma sudah membagikan sebuah kertas atau sticky notes. Silakan Akang Teteh tuliskan harapan atau keyakinan kelas yang Akang Teteh mau supaya suasana kelas kita ini nyaman dan juga kondusif. Silakan ditulis. Di depan keyakinan kelasnya. nyaman dan juga kondusif. Miss Irma akan bacakan ya.
berguguran. Nah, kelasnya tidak makan makanan di dalam kelas. Nih ya. Tidak makan makanan di dalam kelas. Tidak saling membuli. Nah, ada tuh tidak saling membuli. Lalu tidak buang sampah sembarangan. Oke. Kerjakan tugas tepat waktu. Bersih dan rapi. Nah, ini sama ya, bersih dan rapi. Ini kelasnya bersih. Bersih dan rapi. Memakai seragam lengkap berarti termasuk tertib ya. Menghargai orang lain berarti kompak. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga fasilitas. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Kompak. Datang tepat waktu. Tertib. Menjalankan piket berarti tertib. Menjaga kebersihan kelas. Tidak saling membuli. Nah, berarti ini menghargai ya. Nah, bersih dan damai. Damai dan tentram berarti di sini. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini di sini. Nah, setelah kalian menuliskan, ini sudah ada 4 kelompok. Ya, kalian ternyata mengharapkan 1 ketertiban termasuk memakai seragam dan juga datang tepat waktu. Lalu kompak berarti harus saling menghargai, tidak membuli. Mengerjakan tugas tepat waktu dan juga menginginkan kelas yang bersih dan juga nyaman ya. Oke. Nah, ya, Abang Teteh kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas kita tadi ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama yaitu tertib, kelas yang tertib. Lalu ya, kompak dan saling menghargai. 3 tadi mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang terakhir menginginkan kelas yang bersih dan juga nyaman ya. Supaya kita lebih komitmen dan sama-sama bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita akan menuliskan nama dan tanda tangan di sini sebagai bukti tanggung jawab dan komitmen kita sehingga terwujud juga budaya positif di sekolah. Ya, silakan dimulai dari Zahra. Mewujudkan budaya positif di sekolah. Akhir kata, bisa tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia dari kelas 12 TI 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Herlina dari kelas 12 TI 1. Yang pertama, saya sangat senang karena bisa menuangkan ide dan harapan. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas karena seru bersama teman-teman saya. Sangat penting dan juga sangat penting karena dapat menimbulkan rasa tanggung jawab dan membuat kita lebih disiplin.
karena sangat penting dan juga dapat membuat diri kita menjadi lebih menghargai orang lain dan menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.